Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi pada kelas 12 untuk tingkat SMA atau SMK, yaitu berkaitan dengan ketentuan mawaris atau waris di dalam Islam. Selanjutnya, adapun pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama adalah kita akan membahas berkaitan dengan makna atau pengertian mawaris. Yang kedua, kita juga akan menganalisis dalil-dalil atau dasar hukum waris. Yang ketiga, kita akan membahas ketentuan mawaris di dalam Islam. Yang keempat, terkait dengan pelaksanaan pembagian waris di dalam Islam. Dan yang kelima, kita akan menganalisis manfaat hukum waris di dalam Islam. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama berkaitan dengan makna atau pengertian mawaris. Makna mawaris di dalam bahasa Arab disebut dengan al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata waritha yarithu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Adapun secara istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Mawaris di dalam bahasa yang lainnya juga disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Itulah pembahasan di materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya di materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan dalil atau dasar hukum tentang waris. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang kita dengarkan. Selain di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, juga ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan Quran surat An-Nisa ayat 176. Adapun dasar hukum atau dalil waris di dalam Al-Hadis, saya mengambil dua hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Darul Qutni
ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin rawahu al-Bukhari. Itulah dasar hukum yang berasal dari al-hadis. Yang selanjutnya, bagaimana posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI yang dimulai dari pasal 171, diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Itulah pembahasan di materi yang kedua. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas di pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana ketentuan mawaris di dalam Islam. Yang pertama terkait dengan ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki atau ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Yang kedua, 10 orang dari ahli waris pihak perempuan atau zawil furud, yang mana bagiannya telah ditentukan. Selanjutnya, ke-15 ahli waris laki-laki diantaranya adalah suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir, laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Adapun ahli waris dari perempuan, tadi disebutkan ada 10, diantaranya adalah istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, ibunya bapak, nenek, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan yang terakhir, perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat mendapatkan warisan. Syarat yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sebab-sebab menerima harta warisan. Asbabul irs.
Sebab yang pertama karena pernikahan, an-nikah. Sebab yang kedua karena keturunan atau nasab. Yang ketiga karena wala, artinya orang yang memerdekakan hamba sahaya. Selain itu, ada juga sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan atau mawani'ul irs. Sebabnya karena dia seorang hamba sahaya atau budak. Yang kedua, karena dia seorang pembunuh, al-qatlu. Yang ketiga adalah dia seorang kafir, ikhtilafuddin. Itulah 3 sebab tidak mendapatkan harta warisan. Pembahasan selanjutnya tentang pembagian ahli waris. Seperti yang tadi disebutkan di pembagian atau pembahasan sebelumnya, bahwasanya ahli waris terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zawil furud, bagian yang telah ditentukan, dan yang kedua adalah asobah, sisa setelah dikurangi dari zawil furud. Furud atau pembagian waris zawil furud, yang mana berdasarkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa, terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah an-nisfu, setengah. Yang kedua ar-rubu'u, 1/4. Yang ketiga adalah as-sumunu, 1/8. Yang keempat sulusani, 2/3. Yang kelima as-sulus, 1/3. Dan yang terakhir as-sudusu, 1/6. Adapun pembagian ahli waris asobah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama asobah bin nasab, dan yang kedua adalah asobah bis sabab. Asobah bin nasab terbagi menjadi 3. Yang pertama asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghairi, yang ketiga asobah ma'al ghair. Adapun asobah bis sabab yaitu orang-orang yang membebaskan budak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itulah pembahasan tentang ketentuan waris di dalam Islam. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengambil contoh bagaimana perhitungan warisan sesuai dengan ketentuan Islam. Sini ada satu soal. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita bikin sebuah tabel terlebih dahulu. Yang pertama, istri az-zaujah itu mendapatkan 1/8, dan ibu mendapatkan 1/6, dan 2 anak laki-laki mendapatkan bagian asobah. Ya. Asal masalah atau pokok masalah dari 1/8 dan 1/6, atau biasa disebut dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dari bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Maka pembagiannya adalah untuk istri 3/24 dikali 180 juta
mendapatkan bagian Rp22.500.000. Ibu 4/24 dikali 180 juta rupiah, maka bagiannya mendapatkan 30 juta rupiah. Dan untuk dua anak laki-laki 17/24 dikali 180 juta rupiah, maka bagiannya adalah 127.500.000 rupiah. Masing-masing anak laki-laki memperoleh waris sebesar 63.750.000 rupiah. Itulah salah satu contoh bagaimana penghitungan warisan sesuai dengan ketentuan Islam. Dan pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan manfaat hukum waris Islam. Manfaat yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Manfaat yang kedua, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Dan manfaat yang terakhir, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Itulah pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan mawaris dalam Islam. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menambah wawasan buat anak-anakku sekalian. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.